Selamat sore. Selamat sore, Ucok. Mas Ucok, saya ada beberapa pertanyaan penting. Mohon dijawab dengan jujur. Apa kesan-kesan Mas setelah itu 3 hari trainer kita ini? Kesan saya yang pertama itu adalah saya merasakan hal yang lebih luar biasa dari training atau workshop yang saya dapatkan sebelumnya, Pak. Karena workshop ini berbeda dengan yang lain, Pak. Sangat berbeda dengan yang lain. Di antaranya di workshop ini dikupas tentang pola pikir, tentang budaya keselamatan, tentang apa sumber dari masalah di lapangan atau safety. Itu ternyata tidak hanya secara teknikal saja, tetapi non teknikal itu lebih penting dari itu, Pak. Kemudian Mas tadi bicara yang dibahas ya, yang non teknikal ya. Bagian mana yang Mas paling sukai Mas dalam 3 hari itu? Yang non teknikal tadi kita banyak bahas tadi kan. Yang mana yang Mas paling sukai? Yang paling menyentuh mungkin? Menurut saya yang paling menyentuh adalah bagian ketika kita melakukan budaya keselamatan itu tidak mengharapkan feedback. Karena di situ kita berniat hanya memberi. Oke, selamat sore Pak Dedi. Sore Bapak. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Dedi, boleh kami meminta kesan-kesannya setelah mengikuti 3 hari training ini secara jujur. Ya. Boleh Pak ya? Boleh Pak. Siap. Gimana Mas kesan-kesannya Mas? Oke, terima kasih Pak John. Ya. Kesan-kesannya mungkin bagi saya pribadi itu sangat baik sekali Pak. Ya. Saya bahkan sangat berterima kasih sekali setelah 3 hari ini Pak John memberikan bimbingan untuk kami menjadi seorang trainer yang mana awalnya kami tidak tahu apa-apa. Setelah 3 hari ini alhamdulillah itu membuka pola pikir saya dan pola pikir dari teman-teman untuk menjadi lebih baik. Pola pikir seperti apa Mas yang Mas rasakan lebih terbuka atau seperti apa? Ya, seperti contoh mungkin salah satunya adalah di mana bahwasanya ternyata safety itu tidak hanya secara teknikal. Oke. Ya, bahkan safety itu masih banyak lagi ya Pak. Iya. Setelah di breakdown, Iya. setelah kita kupas tuntas, itu ternyata safety itu lebih banyak lagi akar pokok masalahnya gitu. Nah, dari akar pokok masalah inilah yang akhirnya membuka pikiran dan pola pikir kami di sini untuk menjadi seorang yang menjadi cita-cita saya adalah menjadi seorang champion dalam perusahaan, terutama untuk keselamatan kerja. Nah, apa rasanya setelah Bapak pun nanti menjadi seorang trainer, kemudian bisa menyentuh hati orang, itu bagaimana? Harapannya seperti apa nanti kalau jadi trainer? Ya, harapannya setelah saya menjadi seorang trainer yang baik, mungkin tidak sebaik Pak John, tapi paling enggak saya bisa menyentuh perasaan dari teman-teman atau orang lain. Itu pasti secara tidak langsung itu akan menggiring saya sendiri itu untuk membudayakan dari keselamatan. Secara tidak langsung itu baik di proyek maupun di luar. Yang terakhir Pak, pentingkah menurut Bapak training seperti kita ini yang non technical ini bagi safety di proyek atau di tempat kerja? Menurut Bapak apa komentarnya? Bukan hanya penting saja Pak, bahkan sangat penting Pak. Mengapa? Sangat penting sekali. Karena apa? Selama ini yang saya dapat di safety induction itu hanya hal-hal teknikal yang tadi seperti kita bilang, bahwasanya tidak semua orang itu mempunyai pola pikir bahwa wah safety itu ternyata harus ya, ternyata safety itu bisa dibilang
Indian Police di sini gitu kan. Begitu ada kejadian baru pada datang untuk safety mencari masalah, apa pokok permasalahan. Tapi sebenarnya di balik itu semua ternyata masih banyak sekali akar permasalahan tersebut yang itu tidak didapatkan dari seorang safety induction. Tapi justru dengan adanya GIC ini hati dan pikiran saya lebih terbuka lagi. Ternyata masih banyak yang harus saya gali. Ya. Terima kasih Pak atas kejujurannya menjawab. Semoga ke depan kita berjumpa lagi. Siap. Bisa menerapkan apa yang kita pelajari bersama. Siap. Terima kasih juga Pak Jan. Sama-sama. Jumpa lagi Pak Sore. Terima kasih. Selamat sore Sore, Mbak. Mbak Nia. Mbak Nia baru pertama kali ikut trainer safety culture ya, Yes, betul ya? betul. Nah, jika tidak keberatan, tolong berikan kesan-kesannya. Apa kesan-kesannya itu trainer safety culture ini? Nah, 3 hari. 3 hari ini. Pesan-pesannya tuh Pak, saya jadi belajar lagi Pak, gimana cara kita berpola pikir, mindset grow. Karena selama ini saya hanya berpikir belajar itu cuma sampai di situ doang gitu. Ternyata di samping itu kita tuh bukan hanya untuk belajar doang, kita harus melakukan sesuatu terus menerus sehingga menjadi kebiasaan kita menjadi being itu sendiri ya Pak. Nah setelah itu di sini kita diajarkan untuk bagaimana cara memberikan materi dengan seikhlas hati gitu Pak. Kita hanya memberi tanpa meminta feedback yang baik, mau buruk kita terima, karena itulah diri kita. Yang kita harus lakukan adalah hanya memberikan yang terbaik dari kita untuk semua audiens kita, untuk semua orang, agar semua juga berperilaku aman seperti kita. Bagian mana dalam 3 hari ini yang paling Mbak Nia sukai? Yang paling sebenarnya 3 hari itu juga saya sangat suka itu Pak, karena setiap harinya kita belajar hal baru. Jadi bukan belajar begitu aja. Jadi kayak dari hari pertama kita diajarkan bagaimana awalannya, bagaimana cara kita berpola pikir, sehingga materi yang nanti akan masuk ke diri kita itu masuk gitu Pak. Dari pertama pola pikir, baru materi yang dimasukkan. Terus bagaimana cara kita berlatih dari materi itu sendiri. Mungkin dari 3 hari itu hari kemarin, karena dari hari kedua, karena hari kedua tuh kita belajar sekaligus praktek lebih banyak. Kalau Mbak menjadi pembicara di depan, menjadi public speaker ya, dalam 3 hari ini, apa pelajaran yang Mbak sudah dapatkan? Dari 3 hari ini? Dalam 3 hari ini untuk berbicara di depan, Yeah. seperti gestur tubuh, pandangan mata, cara berbicara, intonasi, mastering room, terus creating konteks dan bagaimana cara menyampaikan materinya itu sendiri. Mbak Dia, menurut Mbak Dia penting atau tidak ya training seperti kita ini bagi dunia project oil and gas ya? Penting nggak? Kalau penting mengapa? Kalau tidak mengapa? Sangat penting Pak, karena biasanya tuh kita diajarkan cuma hanya technical tuh mungkin orang-orang yang pintar saja yang bisa melaksanakan itu. Tapi kan kalau behavior, kalau ini kan kayak kepribadian kita yang kita bangun. Kepribadian kita tuh semua orang tuh bisa kita sentuh dengan kepribadian kita gitu. Dari berbagai kalangan itu kita bisa sentuh karena kita memiliki sama-sama jiwa kemanusiaan kita Pak, punya hati nurani setiap orang kan Pak. Jadi bisa kita sentuh dari kepribadian kita sendiri itu Pak. Makanya itu sangat penting. Bagaimana cara kita berperilaku itu kan dari hati kita dulu, dari niat kita dulu, baru